Perkenalkan, nama saya Bin Kudus Konstantin Wetambunan, NIM 210306085 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Saya akan mengerjakan tugas praktikum biokimia dengan dosen pengampu Bu Tati Vidianasari SPTNP. Soal nomor 1, sistem kompensasi dalam tubuh. Mekanisme di dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentan normal. Itulah yang dinamakan kompensasi. Misal, pada saat berolahraga, tubuh akan mengalami asidosis karena penumpukan asam laktat akibat kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi. Ini dia di sini di tabelnya asidosis. Selain itu juga menghasilkan CO2. Kadar PCO2 yang tinggi menyebabkan CO2 bereaksi dengan H2O, bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3 yang dipecah menjadi ion H positif yang berkaitan dengan hemoglobin dan HCO3 negatif yang dikeluarkan ke dalam plasma. Kompensasi tubuh pertama kali dilakukan oleh DAPAR, yaitu hemoglobin, kemudian bikarbonat berikatan dengan asam atau basa beberapa detik agar pH tetap atau mendekati normal. Dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, setelah itu kompensasi tubuh kemudian dilanjutkan oleh paru-paru yang melakukan inspirasi dengan cepat dan dalam sehingga pertukaran gas cepat terjadi, di mana asam karbonat diuraikan menjadi CO2 dan H2O dan lebih kurang 10% CO2 dilepas saat bernapas, sisanya untuk menjaga pH. Maka PCO2 turun dari normal, di mana pH akan meningkat. CO2 yang terbentuk menuju paru-paru dan setelah sampai di alveoli, maka berdifusi dari kapiler ke alveolus. Dari alveolus, CO2 dikeluarkan melalui pernapasan. Terjadi beberapa menit. Pada akhirnya, ginjal ikut berusaha mengkompensasikan keadaan dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam lewat urin dan ginjal melakukan pertama ekskresi ion H positif di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na positif. Kemudian sekresi ion H positif di tubulus distal ditukar dengan Na positif. Dan ketiga, membentuk amonia distal mengganti Na positif. Terpakai penghematan Na positif mengikat bikarbonat dan pH meningkat. Dan di skema ini DAPAR darah terbagi menjadi 3, yaitu DAPAR buffer bikarbonat yang ini, kemudian DAPAR buffer protein, dan yang terakhir ada DAPAR buffer fosfat. Nah, soal nomor 2 saya akan menjelaskan metabolisme air pada ternak. Pertama, air masuk ke mulut. Setelah mulut masuk ke jantung melalui pembuluh kapiler. Di jantung, air berfungsi untuk membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Setelah itu masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran O2 dan CO2. Setelah itu masuk ke hati. Di hati ini berfungsi untuk membantu pencernaan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu masuk ke ginjal. Di ginjal terdapat kapsula Bowman dan terdapat juga glomerulus. Dan terjadi filtrasi yang menghasilkan urin primer. Yang difiltrasi adalah sel-sel darah merah, keping darah, dan protein plasma. Kemudian masuk ke tubulus contractus proximal. Di sini terjadi reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Yang direabsorpsi ada glukosa, asam amino, protein, vitamin, laktat, dan asam urat. Kemudian masuk ke lengkung Henle. Di sini juga terjadi reabsorpsi. Yang direabsorpsi adalah H2, Na positif, K positif, dan Cl negatif. Kemudian masuk ke tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi yang menghasilkan urin sebenarnya. Yang diaugmentasi itu ada H positif, K positif, urea, urobilin, dan NH4. Kemudian masuk ke tubulus collectivus. Lalu masuk ke ureter. Ureter ini saluran air seni dari piala ginjal
kantong air seni, lalu masuk ke vesika urinaria atau kantung air seni, dan terakhir menuju ke uretra. Kemudian nomor 3, sumber air pada ternak. Pertama, sumber air pada ternak ada air minum. Air minum ini contohnya air mineral. Kemudian air dari pakan, yaitu bisa dari hijauan, mengandung dari hijauan dan dari konsentrat. Kemudian ada air nerabolik, yaitu hasil oksidasi makanan dari sintesa dari molekul yang kompleks pada tubuh. Dan terakhir ada air hasil polimerasi asam amino. Nomor 4, contoh menghitung air metabolik. Misalnya suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH. Maka air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah, sini ada contoh tabel-tabelnya. Sini ada contoh karbohidrat, protein, dan lemak, dan hitung-hitungannya. Kemudian lalu air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein kali 4 sama dengan 40 kilokalori, dan 20 gram lemak kali 9 sama dengan 180 kilokalori. Kemudian 55 gram KH kali 4 per 8 sama dengan 220 per 440 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 dikali 111 kilokalori sama dengan 19,98 gram air metabolik. Dan 220 kilokalori menghasilkan 220 dikali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik per 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi ransum kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Bila energi dalam ransum 100 kilokalori, energi metabolik, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 40 kali 10,5 sama dengan 420, 180 kali 11,1 sama dengan 1998, 220 dikali 15 sama dengan 3300. Jika ditotalkan, hasilnya 5718 gram air metabolik. Lalu 5718 ini sama dengan 12,9 dalam 100 kilokalori energi metabolik, atau 13 gram air metabolik untuk setiap 100 kalori. Ini apanya? Kemudian nomor 5, faktor yang mempengaruhi kebutuhan air. Pertama, keringat. Keringat itu bisa terjadi akibat aktivitas yang meningkat atau temperatur lingkungan yang meningkat juga, panas. Kemudian urin. Urin juga terjadi apabila protein dan mineral dalam tubuh meningkat juga. Dan ketiga ada pernapasan. Dan yang terakhir ada saluran pencernaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.